Oh, selamat datang di Red Card. Ya, kita balik lagi di pembahasan-pembahasan sepak bola. Ulasan-ulasan yang lebih ringan. Kalau misalnya orang lain yang lebih detail, lebih taktikal, silakan. Tapi kita dibahas secara ringan-ringan saja. Untuk menghibur teman-teman yang suka sepak bola tapi bosan dengan pembahasan yang terlalu jelimet dan terlalu serius ya. Terlalu serius. Itu betul banget. Di pekan kemarin kita disuguhkan dengan pertandingan-pertandingan yang seru dan juga mencengangkan. Ada MU yang kalah 3-0 dari Bournemouth. Terus City kalah, Kekalahan yang sangat tidak mengejutkan. Aston Villa sama Aston Villa 2-1. Terus Chelsea 0-0 dengan Everton, tim yang terluka ya, dan Tottenham akhirnya kalah juga oleh Liverpool. Liverpool lah ya. Liverpool. Oke, kita mulai dari pembahasan City dulu deh ya. City dulu. MU kita nomor 2-in dulu lah. Kali-kali kita merduakan MU. Kita lihat City dulu. City kalah lagi hari ini dan masih belum mendapatkan kemenangan selama 6 pertandingan beruntun. Ini pertama kalinya sejak Pep melatih. Belum pernah sampai 6 pertandingan berturut-turut gitu sampai bisa kalah. Ngelihat sama Aston Villa kemarin, sebenarnya apa sih yang salah dari City ini? Sebetulnya City tuh bermain bagus ya, di setiap pertandingannya dia dapat menguasai pertandingan, ada penyerangan. Cuman entah kenapa pemain-pemain mereka kayak Haaland yang sudah tidak setajam dulu. Phil Foden memang musim ini flop dan baru nyekor tadi malam. Dia udah lama gak cetak gol dan nyekor waktu itu di permainan kemarin dia cetak gol. Itu pun ya kesalahan back Aston Villa. Ya, Aston Villa terlepas dari itu juga Aston Villa bermain bagus, bermain dengan rapi. Mereka efektif dalam penyerangan, terbukti 2 gol dicetak dengan cantik menurut gua, apalagi gol kedua. Aksi individual bagus, terus disuting ke arah tiang 2 itu. Iya, itu bagus banget gol yang kedua. Tapi anehnya yang gol yang pertama itu kan itu bisa sampai 1 versus 2 gitu. 2 striker Aston Villa menghadapi 1 back City gitu kan. Itu jarang banget kan City bisa kayak gitu. Karena terkenal City itu walaupun punya defensive line yang sangat tinggi, tapi bisa punya transisi bertahan yang lumayan solid gitu. Itu ya Aston Villa juga emang itu bola cepat, terus quick counter yang bagus banget. Selain dari itu memang bola yang sulit untuk diantisipasi baik untuk kiper maupun pemain belakang. Tapi menurut gua pemain City itu akhir-akhir ini emang underperform semua. Underperform. Lu masukin Grealish tahu sendiri lah kualitasnya gimana sekarang. Lu Foden juga udah tahu flop, terus sekarang Haaland juga susah cetak gol. Gundogan ya untuk setidaknya untuk menggantikan Rodri juga belum bisa. Terus De Bruyne yang udah nggak secantik dulu mainnya. Menurut gua City emang semua pemain City itu lagi underperform. Ya, ada berita kan bahwa Pep Guardiola itu mau menjual separuh dari tim starternya gitu. Sebenarnya perlu gak sih? Atau misalnya memang squad ini tuh sebenarnya masih bisa loh dipoles gitu? Ya. Gimana ya, sebetulnya squad sekarang udah bagus, cuman gimana Pep mungkin mencoba hal baru, karena Pep itu kan emang dari dulu mainnya gak pernah berubah ya, gak pernah berubah, cuman dia Pep memang mainnya cepat, terus memerlukan gelandang yang benar-benar bisa mengontrol lini tengah, umpan yang bagus. Kemarin kan ada De Bruyne, ada Rodri yang mengontrol lini tengahnya, De Bruyne yang mengumpannya, yang mengalirkan bolanya. Gak ada Rodri. Ada yang bisa menggantikan itu. Iya. De Bruyne itu gak bisa main sendiri gitu kan. Apalagi dia sering ditarik ketika masuk menit 60, 70 gitu. Akhirnya kan gak ada supply yang bisa maju ke depan. Kayak misalnya kita flashback lawan MU juga begitu kan. Pas flashback lawan MU juga begitu. Cuma ketika lawan Aston Villa, setiap kayak misalnya golnya Foden deh, itu kelihatan banget semuanya numpuk di depan kan. Semuanya numpuk di depan dan berharap bahwa ada back yang blunder. Ya akhirnya kan blunder kan. Memang. Dia mengharapkan second ball aja. Second ball gitu kan. Jadi Foden itu memang bukan bola yang diumpan atau dia skill individu buat bisa masuk, tapi emang ada blunder dari back Aston Villa di sana gitu. Ya terlepas emang dari kesalahan Pep ketika di match itu, Jeremy Doku juga nggak perform juga di match itu. Sebenarnya nggak ada Jeremy Doku tuh
juga sebuah kehilangan buat City gitu kan. Terus penjualan pemain mereka kayak Palmer dijual. Ya. Sebenarnya itu adalah kesalahan yang cukup besar buat Pep ngelepas Cole Palmer. Terus memang Aston Villa ya kita tahu sendiri musim kemarin dia main bagus, musim ini dia di UCL juga lumayan. Ya meskipun di Liga Inggris ya masih kadang bagus kadang enggak, tapi seenggaknya lebih better lah dibanding City lah. Dibanding City secara permainan ya kemarin itu lebih oke lah, lebih oke. Aston Villa. Kayaknya City bisa, kalau misalnya City mau beli pemain kan dia tuh masih ada tuntutan yang berapa ratus ya itu ya. Bisa nggak sih dia beli pemain? Tapi menurut gue sih kayaknya nggak bisa ya. Soalnya pasti mereka bakal fokus di situ dulu. Kalau misalnya harus beli pemain, mereka tentu harus menjual beberapa pemain. Atau misalnya ya 1-2 pemain yang ada di starternya gitu. Entah apa yang bakal dilakuin City di bursa transfer nanti, strategi apa yang bakal mereka lakuin, yang jelas ya kita tahu sendiri City lagi kena kasus ya financial fair play. Terus memang ya jadi entah apa yang akan terjadi di musim depan, entah City bisa turun ke kasta kedua atau ketiga, atau pengurangan poin, entah atau gimana. Yang jelas City akan sedikit kesulitan untuk memberi pemain nanti di musim ini. Iya, pasti mereka bakal fokus dulu buat di yang tuntutan ini gitu ya, tuntutan ini. Kecuali memang ada beberapa pemain yang dijual lah gitu. Tapi kayaknya Pep musim depan kayaknya kalau misalnya main tetap seperti ini sampai pertengahan musim, makanya musim depan udah enggak di City kayaknya. Tapi kan dia baru diperpanjang kontraknya. Oh iya, MU juga kan gitu ya. Ten Hag juga seperti itu. Baru dia perpanjang setengah musim. Bye. Iya benar. Oke, kita tunggu aja kelanjutan gimana Manchester City. Dan gue lebih berharap si Pep ke MU. Oh ya. Kalau misalnya kemarin nggak beli Amorim ya, nggak jadi ambil Amorim, gue lebih berharap Pep ke MU ya. Sebenarnya Pep itu kan dari dulu udah pernah ngincer MU kan. Sempat ya? Ya sempat. Jadi Pep itu ngincer MU ketika Ferguson mau pensiun itu ngincer MU. Tapi ya Ferguson legend, dia merekomendasikan David Moyes. David Moyes gak lama. Tapi kan David Moyes juga nggak terlalu buruk-buruk amat sebetulnya musim itu. Tapi ya karena MU sebelumnya ada tim juara, skuad juara. Ya mungkin karena beban juaranya itu. Beban juaranya itu. Ya mungkin Pep juga sekarang ini ya terbebani dengan beban juaranya itu. Itu yang bikin kenapa City itu kelihatan kok jadi gini, karena mereka kan 4 kali juara gitu. 4 kali juara in a row gitu. Hampir berturut-turut. Itu oke, itulah kita lihat nanti Manchester City apakah di Januari mereka akan membeli pemain atau mereka bakal menunggu persidangan tentang tuntutan mereka itu di saya harap semoga City juga tim bagus ya, semoga degradasi aja. Karena sebagai fans MU saya tidak mau punya tetangga yang berisik. Oke, kita beralih ke yang di posisi klasemen nomor 2. Chelsea masih nomor 2 kan? Masih nomor 2. Masih nomor 2 yang 0-0 melawan Everton. Kita lihat pertandingannya waktu itu kedua kiper itu memang benar-benar solid. Memang solid waktu itu. Ya meskipun ya Pickford sama Robert Sanchez itu sebetulnya termasuk kiper mediocre kan, maksudnya dari sebelumnya Sanchez dari Brighton. Di timnasnya pun cadangan. Tapi menurut gua memang di match itu Robert Sanchez memang top banget. Iya, karena dua klub ini saling memberikan peluang gitu kan, saling adu serangan gitu. Tapi yang kita sorotin aja adalah kipernya nih. Kedua kiper ini memang benar-benar cukup solid banget. Apalagi Pickford yang udah ada di posisi di luar gawangnya kan, di sebelah kanan itu masih bisa menepis bola yang mau di crossing ke tengah. Ke tengah ya itu ya. Gitu. Kalau Onana itu udah gak bisa dia. Sulit, udah keberatan ya badan. Kalau Onana dia udah gak bisa. Jenggotnya gitu. Kepanjangan jadi. Pickford itu sebetulnya salah satu kiper terpendek di Liga Inggris. Oh iya. Iya. Oh iya, mungkin itu ya yang bikin Onana. Tapi ya kiper pendek itu ya terkena di refleksnya sih. Di refleksnya jadi harusnya ya. Onana tinggi, maksudnya tinggi. Onana tinggi. Onana itu sama Pickford sama-sama bagus di bola kaki. Oh itu distribusinya bagus. Iya. Tapi di pertandingan kemarin itu Pickford oke gitu. Tapi secara di gawang tuh Pickford tuh bagusnya cuma di timnas doang. Tapi secara statistik ya, mungkin ya, secara overall di Everton ya mungkin karena memang pemain belakangnya juga kita tahu lah, cuman itu aja pemainnya. Terus ya Everton mediocre. Ya, itulah.
Tapi kalau misalnya Chelsea masih bisa menahan seperti walaupun lawan Everton bisa 0-0 harusnya bisa menang gitu kan. Di atas kertas harusnya Chelsea bisa menang, tapi ya Chelsea tetap ada di nomor 2 ya, gitu meskipun kan. secara kualitas pemain itu nggak beda jauh sama Everton ya. Chelsea itu lebih luck kan dia punya sekali lagi Cole Palmer memang di tengahnya bagus banget. Iya. Ya striker Nicholas Jackson menurut gua bukan yang dulu bukan ya. striker yang berkualitas buat Chelsea, dan gua harap kalau misalnya Chelsea ingin lebih gacor lagi musim depan mungkin dia bisa beli striker. Ya harusnya mereka punya striker yang bisa lebih nusuk gitu. Kalau misalnya mereka punya Ya, finishingnya goal bagus poacher lah yang gitu. finishingnya bagus, bisa aja bola-bola umpan-umpan dari sayap-sayapnya itu, mau itu dari Sancho misalnya atau misalnya dari Palmer dari tengah gitu kan, itu bisa ngebantu banget gitu. Ya. Supaya nggak ini yang malah sering banget dapat finishing yang bagus dan gue itu malah Palmer dibanding Nicholas Jackson. Apalagi Nicholas Jackson yang memang kadang-kadang nendangnya kan kemarin sempat ke atas mulu Mana gitu. Itu Nicholas Jackson tuh menurut gue bukan striker, dia lebih ke ya udah main aja di depan, dapat bola, kalau misalnya dia gol ya gol, kalau enggak ya jadi Chelsea jelek memang butuh striker ya, walaupun memang sekarang ini setiap klub itu memang lagi krisis striker. Itulah Chelsea. Ya masih oke lah Chelsea. Nanti di minggu depan kita lihat Chelsea bagaimana, apakah dia masih bisa untuk mempertahankan posisinya di nomor 2 di klasemen Liga Inggris, atau mereka mulai kembali ke setelan awalnya. Setelan pabrik. Oke, kita mulai ke MU lah ya. Kayaknya lebih ke Liverpool dulu. Liverpool yang akhirnya bisa mengalahkan Tottenham yang kemarin bisa mengalahkan konsisten main menang, akhirnya kalah juga di tangan Liverpool. Ya, Liverpool kita tahu lah dia sekarang emang udah dianggap sebagai ya inilah calon juaranya buat Liga Inggris di 2024-2025. Kelihatan banget mereka sangat konsisten dan juga serangan-serangannya cukup mematikan, apalagi dengan 3 strikernya itu, ditambah dengan pertahanannya yang cukup solid, ditambah Salah setelah pertandingan lawan Tottenham itu dianggap sebagai pemain pertama yang bisa mencetak 10 gol, 10 assist di 6 musim berturut-turut dan juga di musim dingin ini gitu kan. Ini untuk pertama kalinya itu adalah Mohamed Salah, tapi Mohamed Salah tidak diperpanjang kontraknya di Liverpool. Entah akan diperpanjang. Gua harap sih diperpanjang buat Liverpool ya. Soalnya memang Liverpool tidak punya mungkin mereka punya incaran lain selain Mohamed Salah, tapi buat buat musim ini itu tumpuannya salah satunya di Salah. Bisa lah 1 tahun lagi kali. Bisa lah untuk satu musim depan. Usia berapa dia? 32 apa 33 bisa gitu. Satu musim lagi sih harusnya ya. Ya lihat perform dia sekarang bisa 10 gol lebih ya, untuk seorang winger still oke lah gitu. Assist 10 still oke ya. Yang harusnya dicari itu ya mungkin ya memang harus suksesor Salah, terus mungkin emang harus cari striker lagi selain Darwin Núñez dan Gakpo, atau mungkin Gakpo Núñez dijual salah satunya. Kayaknya Núñez sih. Dua-duanya itu sama aja sebetulnya. Tapi Gakpo itu masih lumayan loh daripada Núñez. Iya sih. Ya. Núñez tuh baru kelihatan sih ya. Ya walaupun sekarang udah mulai membangun, ada progres lah. Tapi ya Gakpo udah mulai bagus dari awal kan. juga ya, apalagi ya dengan strateginya Arne Slot yang dari Belanda juga ya. Mungkin bisa Belanda connection mungkin bisa lebih mempertahankan Gakpo. Ya ini membuktikan bahwa ya Tottenham dengan bagaimana konsistensinya untuk menang di beberapa pertandingan ke belakang itu tetap kesulitan untuk menghadapi serangan cepatnya Liverpool. Bahkan ketika Liverpool ngelawan Fulham yang di pekan kemarinnya lagi, Fulham yang Liverpool yang udah dapat kartu merah pun masih tetap bisa menang dan kelihatan kewalahan banget Fulham. Apalagi dengan 11 pemain. Itu Fulham, dan ini juga Tottenham yang memang kemarin menang terus. Tapi tetap juga kewalahan ngelawan Liverpool. Ya, mungkin inilah waktunya Liverpool untuk bisa mendapatkan gelar juara lagi gitu kan. Untuk yang ke-22 kali untuk melewati rekor MU, dan saya harap Liverpool tidak juara. Mau dihantamnya sama siapa? Sama Chelsea? Ya Chelsea aja lah yang menang lah. Lebih ridho saya. Susah tuh, gak mungkin, susah banget tuh. Yes, yang lihat Chelsea, tapi kan nggak tahu di musim dingin mereka beli siapa kan? Oh iya. Tapi kayaknya Liverpool juga pasti akan belanja sih. Mungkin mereka melihatnya dari sisi usia mungkin. Iya, setidaknya membeli satu striker atau winger pengganti Salah, atau salah satu gelandang. Kalau memang Salah memang harus digantikan oleh pemain yang lebih muda mungkin gitu. Mungkin juga Liverpool bakal beli kiper.
Ya kita tahu Alisson juga lagi nggak konsisten penampilannya. Terus pemain cadangannya juga, siapa tuh yang kiper dari Skotlandia tuh yang masih muda, menurut gue masih belum bisa main di starting. Kalau Lunin kan, kalau di kejadian di Madrid kan kayak nggak ada Courtois, masih ada Lunin. Iya benar. Lunin juga masih cukup bagus. Iya, ya mungkin itu bisa jadi pilihan untuk Liverpool agar bisa mempertahankan posisinya di puncak klasemen yang sangat dingin itu, yang berada di puncak klasemen. Sampai ke musim dingin ini tambah dingin. Iya, gitu. Ya sepertinya memang Liverpool ini akan sulit lah untuk dikalahkan, kecuali memang kalau ada keajaiban gitu kan. Oke, kita lanjut ke tim kesayangan kita semua yang sekarang sedang dibuli-bulinya. Banyak sekali meme berdatangan di media sosial. 4 sehat 5 sempurna. 6 menertawakan MU. Manchester United yang kalah melawan Bournemouth 3-0 di kandang sendiri. Ruben Amorim pusing lagi. Rashford tertawa. Sebenarnya ketika nonton tuh, sebenarnya MU tuh ada dapat peluang. Ada dapat peluang. Gak jelek-jelek amat. Jelek tapi tetap jelek. Bruno dia 3 kali peluang, 2 kali depan gawang. Højlund ada peluang, ada peluang. Zirkzee ada. Sampai ke Martinez punya peluang. Malacia punya peluang. Tapi ya kita lihat lagi, inilah United sekarang yang menurut gua memang harus benar-benar banyak merombak pemainnya dari belakang, tengah sampai depan. Bahkan kiper pun sebetulnya harus. Iya, betul. Kiper tuh ya Onana kelihatannya ketika di gol pertama tuh itu kayak mati langkah ya. Kayak mati langkah banget gitu. Onana tuh 11-12 sama Valdes lah. Iya. Valdes bisa bagus atau kayak dia di Inter lah ya. Onana bisa bagus di Inter ya karena pemain belakangnya ya kita tahu sendiri bagus, bisa sampai final Liga Champions. Iya. Ya karena pemain belakangnya bagus. Mirip-mirip sama Valdes. Valdes keluar dari Barcelona. Iya. Beda cerita dengan De Gea yang di MU kita tahu sendiri bagus banget. Ketika keluar MU pun masih tetap bagus gitu. Ya, Onana dapat rating yang juga buruk ya, 4,4. Jelek banget ini Onana. Onana bola bawahnya tuh bagus. Gua rasa refleks Onana lumayan. Untuk bola bawah masih oke, tapi untuk bola atas ya lihat aja gol pertama. Cuma dilihat aja. Iya, benar. Dan MU itu sebenarnya udah mulai jalan secara ya sistemnya udah mulai kelihatan lah. Udah mulai enak walaupun memang tidak sekonsisten klub lain yang memang udah jadi gitu, udah matang gitu. Tapi yang gue sorotin itu adalah finishingnya, apalagi yang ada di depan gitu. Kita lihatlah di yang babak pertama kayak Zirkzee itu lambat banget itu pemain. Dia nggak kayak punya speed gitu. Ya. Tipikal pemain Belanda banget lah, nggak ada pemain yang cepat gitu. Sulit nyari pemain cepatnya. Terakhir ya Memphis Depay. Ya kita tahu, lihat Gakpo juga nggak terlalu cepat banget. Tapi bisa efektif. Kayak misalnya siapa tuh kiper striker yang jagung tuh, yang pernah di MU juga. Yang mana? Yang main di Ajax sekarang. Siapa itu? Weghorst. Wow, Weghorst. Oh iya benar Weghorst. Ya Weghorst juga sih emang gak terlalu cepet ya. Dia pemain yang yang efektif lah. Pemain yang efektif, taktikal gitu. Kuat, pemain kuat. Emang Belanda tuh terkenal besar-besar, kuat. Iya, Weghorst kan badannya emang cukup tinggi banget, tinggi juga gitu. Tapi kemarin Zirkzee itu dia emang gak punya speed, tapi seharusnya dia lebih bisa mencari ruang yang bisa dijadikan diumpan gitu oleh teman setimnya. Cuma kemarin tuh dia kayak stuck aja di situ. Dia lari ya udah kena kekejar sama backnya gitu. Terus ketika ngepres juga ke depan, gelandang MU juga kurang support. Iya. Kurang support ketika Zirkzee ke depan. Jadi gelandangnya agak telat buat nutup sama pemain belakang, buat pemain buat kiper bisa ngoper bola. Iya. 3-4-3-nya Ruben Amorim itu kan 3 di depannya itu 1 striker dan yang 2 lagi itu sebenarnya
attacking midfielder. Attacking midfield, ya. Jadi bukan second striker, bukan second striker. Cuma yang dilihat kemarin waktu lawan Bournemouth itu kesannya lebih mirip winger. Ya. Akhirnya kosong di tengah. Terlalu melebar mereka. Terlalu lebar. Terlalu melebar. Akhirnya ya harus Bruno lah yang ada di situ. Cuma akhirnya yang ada di belakang kosong. MU tuh jalan ketika kemarin ada Mason Mount. Iya. Mason Mount itu ya memang tipikal buat taktiknya Amorim ya. Ya kita lihatlah ketika apa tuh namanya Mason Mount cedera, MU di tengahnya sedikit amburadul ya. Oke lah kita punya Bruno, tapi Bruno juga nggak bisa sendirian buat menopang itu. Iya, Ugarte juga nggak bisa jadi tandem di tengah sama Bruno ketika Garnacho masuk gitu kan. Belum lagi ditambah dengan kasusnya Rashford yang dia udah mulai gembar-gembor di media. Ya kita nggak tahu lah apakah mungkin ada konflik internal di tubuhnya United. Tapi menurut gua sih kayaknya ada. Kayaknya ada konflik internal di United. Karena ketika main kemarin tuh ada beberapa part yang ini kayaknya mereka gak pernah main bareng deh gitu, kayaknya gak ada chemistry. Ada chemistry, kayak ada dua kubu gitu ya, kubu Amorim dan kubu kubu ayah itu atas sih keripik kayaknya. Mamam nih, mamam di sana. Aneh mah kan? Oke, iklan. Di cut. Bagaimana ya barusan ya? Nggak pernah main bareng, chemistry. Ya, emang seperti kayak ada dua kubu kan, kayak kubu Amorim sama kubunya Rashford gitu. Tapi itu kita masih cuman rumor dan berandai-andai saja, dan gua harap sih emang nggak ada konflik internal ya. Kalau sampai ada konflik internal gitu, aduh, repot sih itu. Repot banget gitu ya. Ya akhirnya muncul lah kabar-kabar yang lebih meledak lagi tentang ya Rashford akan dilepas di Januari nanti gitu kan. Dan memang sebenarnya kita tuh udah berharap sejak lama Rashford tuh udah mulai gak di MU lagi gitu kan. Ya soalnya Rashford memang jauh menurun setelah eranya Greenwood, Martial, Rashford. Ya, Oleh ya? Ya waktunya Oleh, waktu trio itu kan dulu gila. Nah, itu gila banget gitu. Musim itu memang top banget, apalagi pas Covid. Ya, pas Covid. Ya walaupun gak ada penonton ya, tapi mainnya gila-gila. City aja susah menang lawan MU. Ya, itu. Jadi kayaknya Rashford ya sudahlah gitu kan. Dia kalau memang dia mau keluar ya, atau misalnya memang dia merasa bahwa dirinya gak salah, ya silakan buktikan berbicara dengan diri sendiri gitu. Memang harusnya gak gembar-gembur lah di media. Harusnya sebagai pemain profesional juga ya udah gue main dulu buat MU. Kalau misalnya gue emang gak betah di MU ya udah gue tinggal pergi. Gue buktiin dulu di MU biar gue juga di klub ketika lain, keluar lain nggak masuk ke tim mediocre gitu. Ketika di MU gue masih bersinar di MU, ketika gue pindah pun nggak bakalan dapet tim jelek ya. Lumayan lah, misalnya PSG juga pasti mau nampung, tapi kayaknya PSG bakal nampung sih. Kayaknya PSG ya. PSG bakal nampung. Tapi kan rumor-rumornya tim dari Liga Spanyol juga ada yang mau. Tapi ditolak sama MU. Iyalah soalnya bisa bayar gaji gede buat Rashford doang. Pemain yang nggak ningkat sedikit pun setelah era itu. Garnacho juga ketika masuk di pertandingan itu nggak memberikan banyak impact ya, terutama dari sisi peluang. Kelihatan dia masih agak sedikit lebih gugup gitu mainnya, nggak tenang daripada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mungkin setelah dimarahin sama Ruben Amorim gitu kan. Cuma harusnya dia bisa lebih membuktikan lah ketika dia dikasih kesempatan lagi untuk main. Kayak Ahmad. Iya, Ahmad. Dari match kemarin dia konsisten ya, meskipun di match malam memang dia bukan harinya Ahmad lah. Di match malam dia bukan bikin peluang. Tapi memang malam itu bukan matchnya, bukan harinya Ahmad lah. Cuma dia secara permainan masih tetap oke. Overall udah oke banget. Terus Mazraoui itu memang dia tugasnya untuk bertahan. Tapi kalau harusnya dia bisa memperhitungkan ketika akan melakukan sliding tackle, apalagi dari belakang kayak gitu kan. Unlucky lah, agak telat sedikit lah itu. Telat sedikit gitu. Harusnya kalau misalnya bisa lebih cepat bisa tuh kena bola dulu. Ya itu salah satu kesalahannya Ten Hag. Kenapa tuh? Dia jual AWB. Oh iya, kalau AWB itu kan tackle-nya kita tahu sendiri hampir 100% bersih lah. AWB itu tackle. Ya harusnya setelah ada selain Mazraoui ada AWB yang bisa ganti di sisi bek kanan kan ya. Dalot kita tahu sendiri yang masih belum konsisten di posisinya sebagai bek kanan. Malah main bek kiri.
Iya, malah di bek kiri. Di bek kiri. Walaupun ya dia sering ke depan mundur lagi, tapi memang ya impactnya memang segitu. Nggak bisa, nggak ada progres yang lebih naik daripada pertandingan sebelumnya. Itu sih. Terus Bruno juga seharusnya dia bisa cetak 2 gol sih. Di match ini harusnya bisa cetak. Tapi ya 2 emang gol. gitu, MU memang perlu pemain yang bisa gantiin Bruno lah, atau pemain tengah seenggaknya yang mungkin perlu 2-3 orang pemain tengah, 2 orang lah, 2 lagi pemain tengah, yang salah satu buat gantiin Bruno, yang satu mungkin bisa bermain role seperti Mount, yang cocok buat taktiknya Ruben Amorim. Jadi ketika Bruno gak perform, masih ada pemain yang lain. Ya, kan di babak pertama tuh Bruno itu di depan kan. Ya. Bruno di depan ngisi posisinya Garnacho. Ketika Garnacho masuk, Kobbie Mainoo ditarik. Kobbie Mainoo ditarik. Tapi Kobbie Mainoo tuh sebenarnya lumayan oke. Di match itu. Lumayan oke di match itu. Cuma kalau menurut gue Kobbie Mainoo tuh terlalu over ketika dia harus terlalu banyak menusuk ke depan. Terus memaksakan diri untuk shooting padahal ya memang masih bisa untuk membagi bola lah gitu. Iya, membagi bola karena di depannya. Tapi emang di depan juga nggak membuka ruang juga, jadi susah juga. Iya juga gitu kan. Cuma akhirnya ketika dapat counter, tengahnya kosong. Habis semua. Karena di babak pertama yang tengah itu kan cuma Kobbie Mainoo sama Ugarte. Iya. Sisanya numpuk di depan kan. Itu sih yang bikin kayaknya ini Kobbie Mainoo tuh bisa ada dibikin attacking midfielder. Kalau dia kontrol bola dan bertahan emang kontrolnya lumayan oke gitu kan, dan bisa nge-supply lah ke depan untuk bisa ngasih truk pas gitu. Nah, ketika Garnacho masuk, Bruno ditarik ke belakang lagi, kelihatan banget perbedaannya. Ya, dan MU pun memang harus cari striker berpengalaman. It's okay lah, kayak Cavani lah dulu contohnya. Cavani masuk ya meskipun umurnya udah tua, tapi seenggaknya dia buat bisa ngasih contoh ke pemain-pemain yang striker muda lah, kayak Hollywood dan lain-lain gitu. Kayak kejadiannya Larsson dulu tahun 2006. Sir Alex beli Larsson, hingga akhirnya MU bisa juara di Liga Inggris lagi setelah beberapa tahun puasa. Sebenarnya MU dari dulu tuh selalu punya pemain yang ada satu senior yang berpengaruh dan juga gitu, memiliki skill yang mumpuni. Kayak di gelandang ada Paul Scholes yang tahun 90 kan Eric Cantona dulu kan. Pemain yang lain sisanya muda-muda. Eric Cantona yang paling tua gitu. Cuma kan akhirnya jadi ada yang dijadikan role model di situ. Sebagai pemain yang berpengalaman. Kayak zaman dulu MU puasa gelar kan ke potong Arsenal sama Chelsea. Kayak tahun 2006 di belakang ada Van der Sar. Iya, Van der Sar. Di belakang beli namanya Vidic. Di tengahnya di tengah kan kita udah punya Paul Scholes. Ketika striker kita kekurangan, kita masih punya. Kayak waktu itu beli Henrik Larsson. Meskipun cuma setengah musim, tapi sebenarnya mau diperpanjang, cuman Larsson memutuskan buat pergi. Iya. Itu gitu. Tapi seenggaknya efektif hingga akhirnya di depan MU lebih bagus. Ya walaupun ada Johnny Evans ya yang dia udah merasakan semua pelatih MU. Tapi memang ya dia bukan pemain yang ketika di MU dulunya itu yang sangat berpengaruh kayak Van Nistelrooy ya. Gitu. Kayak misalnya Vidic atau Ferdinand lah buat pemain belakang. Iya, gitu kan. Kalau misalnya Vidic ya bisa aja mungkin bisa nambah. Bisa didengar lah oleh pemain yang lain. Itu sih yang bikin MU tuh kayaknya kesusahan untuk bisa mendapatkan kepemimpinan yang ada di lapangan. Ya, gitu. Bruno juga belum tuh bisa, jelek banget gitu kan untuk bisa memimpin sebuah pertandingan. Kelihatan banget dari bagaimana dia komunikasi di lapangannya, sangat egonya tuh terlalu tinggi. Kalau misalnya kita bandinginnya sama yang kapten-kapten bagus kayak misalnya Puyol ya. Puyol di Barcelona kan bisa mengontrol semua pemain. Gue lebih suka ketika Maguire jadi kapten. Seenggaknya Maguire waktu zaman Maguire kapten, mereka MU tuh main masih bagus. Maguire tuh bahkan ketika udah gak jadi kapten kan dia masih memiliki komunikasi yang baik gitu kan. Yang punya leadership yang bagus. Punya pendekatan khusus lah sama pemain lain lah. Beda dengan gaya komunikasinya Bruno yang itu gitu kan, ini gitu. Kalau pendekatannya Maguire beda gitu kan. Jadi pantaslah Maguire disebut sebagai
kapten bayangan. Kapten bayangan. Maguire tuh musim kapten kultural ya, secara budaya dia kaptennya. Tapi Maguire tuh jelek tuh ketika 2 musim setelah dia musim pertama, musim kedua tuh Maguire tampil bagus banget, bagus banget. Apalagi dengan harga yang dibeli 60 juta, 60 atau 70 sih? Ya 60-70 kayaknya. Ya, sekitaran segitu dengan harga yang sangat mahal, worth it ketika 2 musim, tapi ketika kesini. Ya apalagi ketika di Ten Hag awal ya. Ten Hag awal ya. Bukan Maguire lagi, masih Mujaya. Dengan banyaknya blunder, apalagi pas masih sama De Gea tuh. Iya, bunuh diri terus selalu seperti itu gitu kan. Itu yang bikin mungkin performanya Maguire itu terpengaruh oleh itu juga. Tapi ya kelihatan lah di beberapa pertandingan terakhir Maguire udah solid lah. Mulai malam Maguire main nggak sih? Main ya. Menurut juga salah satu pemain yang ya meskipun kebobolan 3 gol tapi di match itu ya, masih terus Euro masuk kan. Menurut gua Euro tuh belum siap banget. Kelihatan banget dia belum siap di Premier League. Ya. Mungkin untuk FA Cup kan udah belum ya, mungkin di FA Cup mungkin bisa dikasih main. Iya. Euro itu kelihatan banget dia nggak siap, dia kelihatan sangat gugup ngelawan Bournemouth. Sekelas Bournemouth lah. Kelihatan banget ketika dia sering salah passing kan, dia kelihatan banget ketika mau memblok gitu kan, atau misalnya mau ngepres gitu kan, kelihatan banget dia kelihatan gugup gitu. Ya mau gimana Amorim juga pasti bingung kan memilih pemainnya yang dengan pemain kualitas MU seperti ini. Mungkin Amorim sampai pertengahan musim bakal main ya gak bakal beda jauh dari, tapi gua harap sih bisa even better lah dari match ke match. Ya atau mungkin ya di Januari mungkin nanti MU Januari kayak bakal belanja cukup banyak ya. Tapi kan karena financial fair play itu MU harus ya melego beberapa pemainnya juga. Tapi MU masih bisa nambah pemain. 2-3 pemain masih bisa. Masih bisa. Tapi kayaknya pasti ada yang dijual. Ada yang dijual. Pasti ada yang dijual. Rashford. Tarik lagi aja Greenwood lah. Gue lebih suka main Greenwood sekarang. Main bagus jadi Prancis ya. Di Liga Prancis kan sekarang? Iya. Ya Liga Prancis lebih main bagus. Di Marseille. Ya. Itu kan. Menurut gue MU itu masih perlu beli satu pemain belakang, bek kiri bek kanan, terus mungkin 2 gelandang dan 1 striker cukup lah. Kayaknya yang dijual selain Rashford tuh kayaknya Luke Shaw deh. Luke Shaw kan cedera, maybe pasti kepake itu sama Amorim. Tapi Luke Shaw itu emang ya mirip-mirip sama Mount lah, dikit-dikit cedera. Sekarang kan gitu ya, apalagi badannya sekarang lebih besar kan. Mount juga kan sama, walaupun dia emang punya kontribusi di pertandingan sebelumnya, beberapa pertandingan ke belakang, cuma butuh sesuatu yang stable gitu kan, yang berkepanjangan. Gak bisa yang misalnya 1-2 pertandingan cedera. Mungkin MU tuh nanti bakal habis memerlukan pelatih fisik yang baru ya. Kita lihat ya fisik pemain MU juga. Iya. Menurut gua juga nggak terlalu bagus banget. Mount bisa sebesar itu. Iya. Bisa ini berarti nggak disiplin secara menjaga fisiknya gitu kan. Ya begitulah MU dengan segala problematikanya. Gua harap sih MU bisa lebih baik lagi supaya WA gua pagi-pagi tuh nggak ada yang bully-bully lagi. Bangun tidur selamat pagi, kayaknya pakai 3 gitu loh. Kadang-kadang ketika buka IG tuh kesel banget ketika MU kalah. MU lagi harus we are the fit in at home. Paling yang ngakak tuh dia nih ngirim ke gua DM. Menurut studi membuli MU itu bisa meningkatkan kepercayaan diri dan memotivasi dirinya untuk bisa lebih semangat. Gila kali itu kalau saya fans lain. Masalahnya kan saya fans MU. Saya yang dibully. Kalau ada lagi yang bahasa Sunda tuh yang ngirim di story. Dar goblok. Jadi itu boga lambung bae. Baru bisa makan gue liat MU kalah. Udah timnas kalah. Gue lebih seneng lihat Persib lah. Masih ada buat ditonton. Mainnya masih oke lah. Ya meskipun ya Liga Indonesia tapi masih bisa ditonton. Oke. Ya itulah MU ya. Semoga di minggu depan ngelawan Wolves ya, Wolverhampton bisa harusnya menang sih, harusnya 3 poin lah. Ya walaupun masih tetap ada di papan bawah tapi minimal menang lah. Setan merah sedang mencari pendosa melawan serigala yang terluka. Harusnya bisa menang lah karena Wolves kan lagi di bawah banget. Baru pecat pemain juga, pecat pelatih juga. Harusnya bisa menang.
Kita doakan saja masa depan MU bisa lebih baik lagi dan bisa lebih cerah. merah lagi. Lebih merah lagi. Oke, kita ke yang selanjutnya ya. Ya, sakit hati lagi melihat timnas akhirnya tersingkir dari Piala AFF 2024 setelah kalah dari Filipina 1-0. 1-0 di kandang. Wah, anjing banget lah. Ngelihat pertandingan kemarin, apa yang salah Zia? Kayak menurut lo? Menurut gua tuh dari pemain belakang sampai pemain depan tuh Hancur nggak semua. ada bagus-bagusnya. Lu lihat sendiri passing mereka. Ya, masih masalah passing sebenarnya. Ya itu memang masih jadi penyakit pemain Liga Indonesia, termasuk gua pribadi gitu ya. Gua pun ya passing masih begitulah. Gua bayangin aja, gua ini diajarin passing di liga diajarin passing loh. BTW, Ya ketika latihan mungkin bisa main Ya, bisa data tapi pas, tektok kayak gitu kan. pas match masih ada geledek tapi kalau kemarin tuh ya harusnya lah mereka lebih kualitas mereka ya Liga 2 Liga 1 lebih bagus dari gua, tapi sama aja. Kontrol bola, panik, first touch mereka. Harusnya kan sebagai pemain tuh kita bisa screening dulu kan. Wah, bola kita mau dapat bola tuh kita mau ngarahin kemana. Terus ketika final touch-nya kita passing kayak gimana pengenaannya, power bobotnya segimana mereka. Aduh ya Allah, pemain deket passing kenceng, pemain jauh di passing pelan. Iya. Long pass gak karuan. Setiap kali long pass, gue selalu kasihan sama Arhan. Arhan tuh udah ada di depan, dia di long pass enak banget, dia bisa langsung maju. Ini long pass dia ke belakang, Arhan harus lari ke tengah, harus ke belakang dia. Bingung lah kan. Selalu kasihan sama dia. Memang secara space timnas tuh bermain terlalu jauh. Antara space pemain gelandangnya pun terlalu jauh. Dengan formasi yang diterapkan Sintayong itu terlalu jauh. Buat gua tuh formasi Sintayong itu perlu pemain yang bisa main dekat, passing. First touch, arahkan passing. Dan bisa bisa ngebantu, nge-backup ketika misalnya kesulitan kena pressing, harus ada satu pemain atau dua pemain yang bisa ngedeketin supaya bisa jadi celah buat passing. Memang bagus Sintayong misalnya memanggil pemain-pemain muda yang notabene-nya yang untuk memberikan mereka kesempatan, tapi dengan tuntutan yang ada harusnya Sintayong tuh ya seperti kata gua kemarin di perlini itu perlu pemain senior ya. Asnawi maksudnya bukan senior. Terus ya meskipun dia udah main di timnas senior dari lama kan, sama Arhan. Mungkin pemain yang lebih berpengalaman. Kayak misalnya di belakang bisa ambil meskipun pemain agak tua, buat gua Fahrudin masih oke. Fahrudin masih oke, mungkin bisa Rizky Ridho, tapi Rizky Ridho mungkin kecapean juga ya. Kalau dipanggil terus-menerus. Tengahnya ada Mark Lok, bisa Kambuaya. Jadi ya Mark Lok sih harusnya cocok. Mark Lok sih cocok sih untuk AFF ya. Kambuaya di strikernya bisa ambil strike sih sebenarnya cukup, cuman strike itu sebenarnya bagus. Dia kurang supply. Iya, supply bolanya sih. Kalau striker masih oke lah. Itu strike itu kurang supply aja. Terus akhirnya dia jadi sering kiper kan ada bisa ambil Nadeo. Iya, itu kan kiper kedua timnas senior. Iya, ya meskipun Nadeo sekarang lagi turun, bisa ambil Riyandi. Iya. Ya, Cahya bukan jelek, tapi ya bisa lah, Cahya bisa main sih kemarin. Bisa main lah. Tapi kemarin Cahya emang bagus. Oke lah. Menuyarkan diri. Tapi lumayan oke kemarin Cahya bikin banyak penyelamatan ketika lawan Filipina, cuma ya gagal aja di gol. Unlucky lah, golnya ke tengah lagi. Iya, itu sih. Cuma Cahya emang kita yang gregetan akhirnya ngelihat dia, Cahya bagus gitu. Cuma akhirnya kita jadi kesal ke pemain yang lain. Karena akhirnya dia kasihan Cahya. Ferrari, gua kesel banget sama Ferrari itu bukan Ferrari itu, lebih ke L300 kayaknya. Ya, Ferrari itu sebenarnya itu gak perlu. Itu kan ya Kapten itu bentuk provokasi ya. Kapten bentuk provokasi itu ya di setiap liga ada lah. Setiap liga top Eropa pasti ada provokasi seperti itu. Itulah pentingnya bawa pemain senior, jadi bisa untuk mengaping adik-adiknya itu. Iya, belum lagi dia kapten gitu kan. Kapten kan harusnya dia bisa menjadi role model lah yang bisa memberikan apa ya. Jordi Amat masih bisa dipanggil buat AFF. Dia main di klub kan di Malaysia. Oh iya, masih bisa ya. AFF. Harusnya bisa Jordi Amat main. Mungkin di belakang bisa Jordi Amat, di tengah mungkin Kambuaya sama Mark Lok. Sisanya oke lah pemain muda lah. Ya Asnawi kehitungnya bukan senior dia sama Arhan.
Itu sih. Cuma yang ngomongin Ferrari tadi, Ferrari ya apa ya? Iya emang dia masih muda gitu kan. Cuma dia sebagai kapten harusnya bisa memperhitungkan di dalam pertandingan lu nggak bisa melawan sebuah provokasi dengan cara seperti itu. Respect ya, gue tetap respect sama timnas buat para pemain yang terpilih yang ya masih muda juga. Ini pengalaman buat kalian. Semoga kalian bisa meningkatkan kualitas lah. Dengan Liga 1 sekarang yang banyak ambil pemain asing yang iya, Liga 1 sekarang lagi banyak pemain asing. Itu harusnya ini jadi pembuktian gitu kan untuk bahwa pemain lokal tuh bisa lokal, gitu. Bisa. Sinteyong udah oke lah. Dia udah ngasih strategi yang mungkin dia oke, tapi eksekusi di lapangannya kan pemain. Eksekusi di lapangannya pemain. Kalau terlepas dari kesalahan STY yang tidak memanggil beberapa pemain senior. Kesel juga gue itu. Anjing, kenapa nggak ambil Mark Locke sekalian gitu. Ya, cuma kan tetap eksekusinya tetap ada di pemain. Saya kan ngarepin Ivar datang. Ivar kan bisa datang itu. Tapi bisa dilepas sama itu. Dilepas, tapi ya kalau udah kalah gini ngapain ngambil Ivar? Iya benar. Oh iya, katanya Ivar kan kalau misalnya udah lolos mau dipanggil. Emang udah dipanggil, didaftarin, cuma nggak bisa datang. Terus sekarang bisa datang. Tapi Elkan Beget masih bisa buat AFF. Marcelino aja dilepas, masa akan bawa enggak? Iya benar. Ya itulah. Masih satu match lagi kan lawan apa? Sisa satu match lagi kan? Apa? Timnas? Udah semua ya? Udah. Oh, iya benar. Udah. Dengan hasil 2 kali menang, 1 kali kalah. 2 kali kalah. Wamen pernah menang 1-0. Oh iya benar. Menang. Yang kedua tuh 1 sama. Kedua imbang ya? Iya, ya posisi 3 lah. Posisi 3 dia. Indonesia posisi 3, di atasnya itu ada Filipina dan Vietnam. Padahal Indonesia itu diunggulin buat juara musim ini, ya Allah. Cuma kan Sinteyong bilang kalau misalnya dia bawa timnas senior ya sudah dipastikan juara lah gitu kan. Di tangan lah. Nah itu udah jelas juara gitu kan. Cuma ini jadi apa ya? Jadi contoh sebenarnya buat pemain muda ya. Ketika misalnya eksekusi di lapangannya itu emang harus lebih disiplin, lebih fokus gitu kan. Jadi ya bisa lebih tenang lah gitu. Lebih tenang lagi. Tapi gue tetap kecewa sama Ferrari. Itu dia agak ini banget. Gak seharusnya dia melakukan itu. Untuk pemain sekelas pemain Liga 1 sih harusnya bisa lebih kontrol lah. Bisa lebih kontrol. Dengan pengalaman dia bermain di Persija harusnya bisa lebih kontrol. Iya. Gitu. Apalagi dia main di timnas kan bukan sekali 2 kali. Apalagi kejadian itu munculnya ketika momentum Indonesia bisa nyerang. Iya. Itu bisa nurunin timnas itu lawan Kamboja harusnya bisa menang. Iya, harusnya bisa. Lawan Laos juga harusnya. Laos bisa menang. Lawan Kamboja kan kita menang 1-0 ya? Oh iya, 1-0 bunuh diri. Harusnya bisa lebih. Lawan Laos kita harusnya bisa menang. Lawan Vietnam bisa lah kita tahan imbang atau menang juga bisa. Filipina juga harusnya Filipina menang. Di atas kertas harusnya menang gitu. Harusnya bisa lolos Indonesia tuh. Cuma ya itulah sepak bola gitu kan, kita ngelihat juga tim-tim lain kan dia membawa tim seniornya, skuad terbaiknya gitu kan. Cuma ya ini bisa jadi pembelajaran aja buat ya pemain-pemain timnas yang muda-mudanya atau misalnya skuad Indonesia yang akan datang di AFF nanti. Mungkin bisa pemain-pemain yang udah mulai matang. Ya. Betul. Karena sudah mendapatkan pengalaman ini gitu. Tapi ini jadi kesekian kalinya Indonesia gak lolos di AFF. Prestasi terburuk Sinteyong selama melatih timnas ini. Ya, cuma kan kita dapat prestasi terbaiknya adalah masuk di round 3. Tapi kita lihatlah, semoga di bulan Maret timnas Indonesia bisa mengobati kekecewaannya di Piala. Ya, mudah-mudahan aja gitu kan. Kalau misalnya masuk Piala Dunia kan mungkin aja nanti ada update di game FC 25 terus ada timnas Indonesia. Itu bakal jadi daya tarik buat para pemain diaspora yang lain gitu, yang lebih berkualitas ya, karena kan terbentuknya sekarang ya timnas. Iya. Jangan cuma main di Asia terus ranking 125. Itu juga menjadi salah satu hal yang pemain diaspora buat mikir-mikir lagi buat gabung Indonesia. Belum lagi kan ya mungkin aja sponsor atau kalau untuk sponsor followers buat keuangan oke lah.
Ya contohnya Ivar Jenner, gue nggak tahu Ivar Jenner siapa. Tiba-tiba datang ke Indonesia, followersnya naik. Rafael Strike gue nggak tahu siapa. Kalau Jordi Amat kita tahu lah. Ya, Jordi Amat masih oke lah, kita tahu dia main di liga-liga top besar. Di Liga Spanyol dia main kan. Terus Justin Hubner cuma pemain Wolves U21. Kita tahu. Nathan Chow juga Nathan gitu, Chow ya main di Swansea tapi kan dia sering cadangan. Terus siapa lagi? Prof Toha juga ya cuma main di Heerenveen dulu. Dulu gabung. Eredivisie juga gak tayang kan di Indonesia. Tayang di Indonesia. Baru sekarang tuh ada di video ya. Baru ada Eredivisie. Untuk segi keuangan oke lah. Kalau misalnya Sandy Walsh gue udah tahu lama lah. Dari zaman Coach Simon Manumi. Itu sih gitu kan. Jadi ya bisa lah untuk langkah awal Indonesia memperbaiki sepak bolanya gitu. Sepak bolanya mulai dari ya Indonesia misalnya udah bisa masuk Piala Dunia dengan pemain diasporanya, menarik banyak diaspora yang lebih lagi. Terus ya PSSI mungkin bisa lebih mematangkan lagi di akar rumputnya. Lapang GBK harus lebih bagus lagi. Harus lebih bagus GBK lagi. Parah memang. Untuk sekelas pertandingan internasional nggak bisa kayaknya. Liganya harus lebih lagi gitu kan. Pembinaan usia mudanya. Ya, ini adalah langkah awalnya. Jangan sampai EPA ada ribut-ribut lagi. Tahu kan EPA itu ada yang berantem sampai pemain di bawah udah ditendang lagi. Wah, iya. Parah banget itu. Parah memang. Itu bahaya tuh, kayak gitu tuh. Karena ya sepak bola itu kan ya namanya sport kan ya, ada yang kalah, ada yang menang, ada yang kalah. Cuma yang namanya kompetisi ya ada aturannya juga gitu. Jadi nggak harus menggunakan cara-cara seperti main di sawah gitu kan. Tapi buat ngambil pemain diaspora itu ada cara yang tepat buat sekarang. Soalnya melihat dari Liga Indonesia yang pembinaan usia mudanya kurang, fasilitas akademi sama SSB-nya masih terbatas, terus pelatih-pelatih yang belum merata. Jadi kan di Indonesia tuh anak-anak muda tuh dilatih sama pemain yang minimal yang penting pemain bisa ngelatih. Terus yang dilatih bukan teknik dasar, yang malah ya ini ya cari materi doang lah. Kalau misalnya dibandingin Azia kan pernah lu pernah ada di luar negeri. Terus ya main di liga juga di sini. Gimana sih perbedaannya tuh? Misalnya training center lah. Beda jauh. Ya gue pernah beberapa kali seleksi di Liga 2 dan menurut gue Liga 2 Indonesia itu Liga 4-nya di sana. Oh ya? Iya. Amatirnya di sana lah. Liga 3 di sana kan gue di Uni Emirat. Uni Emirat tuh gue kemarin melihat trainingnya Fujairah FC. Dia Liga 2-nya Uni Emirat. Training centernya ada, stadion punya sendiri. Secara keuangannya oke. Di sini kadang Liga 1 aja stadion sendiri kan masih banyak yang punya. Masih pemerintah lah. Banyak dari Pemda setempat dan jauh lah, masih jauh. Mungkin Indonesia bisa mungkin setara untuk Liga yang Asia aja deh, yang sekiranya lebih maju kayak Johor mungkin. Cuman beberapa aja lah. Menurut gue Borneo tuh udah oke lah. Borneo udah oke. Persija Bali udah mulai oke. Persija udah punya ini sendiri tapi kemarin sampai bermasalah. Terus Persib yang harusnya notabene Persib yang tim yang kaya, harusnya dia punya sport center sendiri lah. Jauh banget ya. BTW, dengan stadion yang tidak disewa-sewakan. Oh ya? Iya kan di Jalak Harupat tuh kan Jalak Harupat, terus di GBLA kan itu stadion disewakan untuk fun game. Di luar negeri mana ada? Karena itu milik klub. Jarang-jarang lah buat dipakai fun game lah. Iya, benar. Oh, di Indonesia open list fun game stadion ini disewa, dapat penghasilan. GBK aja masih disewa. Oh iya benar. Dulu sih terakhir, tapi sekarang nggak tahu, kayaknya enggak. Oh itu ya perbedaannya guys, masih jauh tuh. Jadi jangan terlalu banyak komen-komen yang nggak perlu tentang bagaimana sepak bola Indonesia. Kenapa harus diaspora lah atau dari yacht juga udah kelihatan lah. Iya gitu kan, karena dari umur 10 aja mudanya aja masih gitu. 10 aja kan, dari umur 10 sampai 15 tuh seenggaknya diajarin passing tuh kenanya gimana, bobot passing ke temen tuh yang deket gimana, yang jauh segimana. Nggak ada.
lapangan aja kita di desa-desa masih tanah lengket coba. BTW sebelum merekam ini kita nonton dulu tadi pertandingan antara Citere Praya dan Perkesit Cianjur. Tadi ya ampun, ngakak banget karena kita sering banget nonton liga-liga Eropa atau misalnya timnas senior ya. Di kualifikasi Piala Dunia ketika nonton Liga 4, ini game apa ini? Game apa ini? Gue tetap respect sama Perkesit. Ya Perkesit ya kota kita. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik buat kita warga Cianjur, tapi masih perlu banyak yang dievaluasi. Tolong admin Perkesit jangan anti kritik. Iya, serius banget gitu. Ketika nonton anjir ini apaan nih? Kelihatan banget kayak misalnya pemain udah ada di depan nih. Tengah kosong, harusnya bisa cutback. Masalahnya pemain diserang yang depan jalan. Mas gelandang jalan loh buat ke belakang. Jalan. Buat nyerang gelandang jalan loh. Bahkan itu di tengah tuh kosong, kalau cutback kan enak. Astagfirullah. Ya ampun, tapi akhirnya satu sama ya. Satu sama. Dan ini nggak lolos. Nggak lolos akhirnya. 2 poin. Nggak lolos. Mungkin degradasi juga kayak itu ke seri 2. Balik lagi ke seri 2. Perkesit itu. Ya. Ya dari segi lapang ya kita tahu lah. Tadi juga kan di Bekasi ya mainnya? Di Depok. Oh Depok. Pakai Depok. Kelihatan banget lapangnya, buset. Wah, hancur-hancuran kan. Tapi seenggaknya lah minimal ya kembali lagi teknik dasar lah ya, meskipun lapangan kayak begitu minimal kita ketika mau dikasih bola tuh siap. Screening dulu mau kemana nih. Iya benar. Dia harus punya visi yang jelas gitu. Dia mau ngoper kemana, dia harus lari kemana. First touch-nya mau kemana dulu ya, meskipun lapang begitu kan, kalau first touch teknik dasar kita bagus kan masih tetap bisa ke kontrol kan. Terus kebiasaan pemain kita tuh kayak pemain tuh masih jauh 5 meter di depan kita. Kita masih pegang bola aja. Ketika 2 meter 1 meter baru kita kasih. Pemain kita udah ketutup. Terus kita passing juga agak susah hingga akhirnya bener. Masih bola pun nggak sempurna. Iya kelihatan sih tadi juga kan ada yang udah kosong lama gitu kan, baru dioper tapi akhirnya kan kena press gitu. Apalagi kemarin kalah 3-1. Kalah juga 3-1 lawan PSB Bogor. Ya dan mainnya pun ya kita nggak bisa menuntut apa-apa. Ada perbedaan nggak ketika lu masih di Perkesit sama yang enggak? Ya secara manajemen ada. Secara permainannya? Nggak beda jauh. Nggak beda jauh lah. Apaan? Saya dihujat dong. Nggak akan dihujat. Beberapa kali juga ya gue sering gimana ya untuk sekelas Liga 4 sih untuk Jawa Barat ya di grupnya Perkesit. Mohon maaf bukan menjelekan, tapi Perkesit buat gue yang di grup itu nggak perform lah. Iya, kelihatan sih tadi juga. Ya juga aneh banget. Aneh juga soalnya gue lihat si Perkesit ini kan ngebagiin skuadnya itu Hamin satu loh. Ini aneh banget. Admin IG entah salah koordinasi apa gimana gitu. Itu hampir setiap match. Bisa cek lah IG-nya lah, itu mainnya besok, DSP-nya dibagiin hari kemarinnya kan itu. Jadi kan udah kelihatan inilah, maksudnya wah pemain ini nih yang berbahaya tuh si ini tutup aja si ini. Biasanya kan hamin setengah jam, hamin 20 menit baru kita keluarin DSP-nya di IG gitu kan. Paling lama tuh hamin 1 jam lah biasanya. 1 jam lah. Gitu. Gue 6 tahun liputan di Cianjur, emang kan jarang sih ngeliput Perkesit ya, tapi sering dapat siaran pers dan belum pernah lihat mainnya sama sekali. Gue belum pernah lihat main Perkesit walaupun itu di kota gue sendiri ya. Tapi pas tadi lihat, bukan ini game apaan? Perkesit, saya tidak ingin menghujat Anda, tapi saya harap Perkesit lebih baik ke depannya karena saya pun pernah bermain di Perkesit dan saya tetap bangga. Mau kalah memenang saya tetap bangga. Iya, gitu kan. Tapi tolong 1 poin untuk adminnya Perkesit sama manajemen. Tolong jangan anti kritik. Harus bisa membangun lah. Harus bisa membangun karena dari ya seenggaknya buat warga Cianjur tuh kritik tuh karena mereka sayang sama Perkesit. Iya, mereka pengen lihat Perkesit itu bisa naik di kancah yang lebih tinggi lagi. Sebenarnya walaupun nggak mau ketika orang bilang Perkesit kayaknya kayak apa, IG-nya kayak Karang Taruna. Meskipun iya, tapi aduh gimana ya? Ampun. Itu banyak loh teman-teman yang penikmat bola Cianjur khususnya orang-orang besar juga ya mau ikut kontribusi bahkan membantu secara langsung. Terbentur oleh karena ya di belakang dari Perkesit itu loh. Ya
Ya ada satu pesan gue buat Perkesit, karena gue kan jurnalis ya. Jadi kalau mau Perkesit itu bisa ngadain preskon lah sesering mungkin setiap mau pertandingan atau setelah pertandingan. Karena dengan begitu orang-orang itu bisa tahu update. Kalau misalnya nggak mampu untuk bisa membuat sebuah press conference mengundang wartawan, bikin siaran pers dan disebar ke seluruh wartawan atau media yang ada di Cianjur. Di tag aja lah, udah cukup lah. Udah cukup gitu kan. Karena dengan begitu kita bisa tahu ini sekarang Perkesit lagi ngapain. Sekarang Perkesit ikut apa. Sekarang siapa aja pemainnya. Kalau misalnya hanya di sosial media itu pun juga jedang-jedug lebih. Iya, gua aja baru lihat tadi gitu kan sosial media Perkesit kayak gimana. Nontonnya aja baru lihat tadi gitu. Bahkan temen gua ada sempat yang menawarkan diri, nggak menawarkan diri sih, kayaknya ingin, dia pengen lah buat ngurus Perkesit, tapi maksudnya buat admin IG-nya lah, buat apa tuh namanya, promosi dia secara Instagram dan secara sosial media lah, tapi ya terbentur lagi di manajemen lah. Sulit sih. Tapi secara menurut gue sih manajemen sekarang seenggaknya lebih baik dibanding gua dulu. Jujur aja, Perkesit gua dulu cuma dibayar 400.000 dari awal sampai beres. Nggak ada pembagian sepatu, nggak ada. Waduh. Ya kita doakan saja ya Perkesit itu bisa lebih maju lagi, walaupun akhirnya ya kayaknya balik lagi ke seri 2. Kayaknya balik lagi ke seri 2, tapi semoga aja ke depannya ini bisa menjaring banyak bakat-bakat yang lebih bagus lagi di Cianjur. Cianjur itu luas banget dan banyak bakat yang bisa dikembangkan di dunia sepak bola. Ya, sebetulnya banyak pemain lokal Cianjur yang masih mau membela Cianjur, masih mau bermain dengan baik dan punya skill yang lebih bagus. Bahwa pemain Cianjur tuh ada banyak pemain yang kayak di bawah gue semua yang main di Borneo. Masih ada. 20 ada, tapi ada. Nah, itu kan kelihatan itu bagus berarti. Tapi nggak dipanggil. Ya seenggaknya lah panggil dulu pemain yang sekiranya bisa ngangkat tim. Harusnya gitu. Baru penseleksi. Tapi ya setelah terlepas dari itu, ya kembali lagi seperti yang tadi, semoga Perkesit lebih baik lagi. Saya pun tetap bangga sama kalian yang teman-teman yang bermain di Perkesit. Para manajemen juga terima kasih, kalian sudah membawa Perkesit ke titik sampai sekarang. Bagus Perkesit, semoga bisa lebih oke lagi ya. Apalagi PSSI-nya dan juga apa itu stadion Badak Putihnya bisa diperbagus lagi. Jangan pakai konser terus. Ya, gitu kan. Saya lihat itu, aduh kayak sawah. Dan jukutnya itu, wah tinggi banget. Itu kalau main kita bisa ngikat. Ya ngikat terus, dia bisa jatuh gitu. Jadi trap. Itu sih. Jadi strategi tambahan. Kita doakan Perkesit bisa maju lagi ke seri 1 nanti di musim selanjutnya. Bisa bisa terus naik lagi, mungkin sampai Liga 3, Liga 2. Mudah-mudahan, pasti ada waktunya, asalkan niatnya ada juga. Amin. Ya itu mungkin pembahasan kita, ini udah lama banget. Ya kita lihat aja nanti di pekan selanjutnya apakah akan ada kejutan-kejutan lagi di dunia sepak bola maupun di luar ataupun di dalam negeri. Ya yang paling penting kita harapkan adalah MU menang. Itu sih. Perkesit juga makin jaya. Perkesit juga berusaha makin bagus, itu sih. Oke, cukup sampai di sini gitu kan. Kalau misalnya ada pesan-pesan atau misalnya ada komentar yang ingin diberikan kepada kami, bisa klik di kolom komentar. Di kolom komentar aja. Kita terbuka kok. Karena ini kan masih episode 2 gitu terbuka. Kan. Bukan. Karena ini masih episode 2, kita juga butuh suara-suara dari kalian. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Tetap jangan lupa di like, komen, dan subscribe Red Cards Official.